Halo Kak Yasmin, aku Ming dari Ming Tarot akan membacakan life purpose buat kakak ya. Dimana pada saat ini itu kakak lagi ngerasa enggak di jalan hidup yang seperti kakak mau. Padahal kakak sedang ya menjalani pilihan kehidupan kakak dalam hal pekerjaan. Pekerjaan sebagai apoteker ya. Kita akan coba lihat life purpose kakak terkait kondisi saat ini, terutama dalam kondisi karir. Jadi nanti di sini aku akan ada 3 tebaran ya kak ya. Akan ada 3 tebaran. Jadi bersabarlah untuk menunggu. Ini kartu yang pertama lebih ke reverse. Kartu kedua masih reverse ya kartunya ya. Kartu ketiga, kartu keempat, kartunya reverse semua ini kak, kartu terbalik semua. Jadi dengan keluarnya kartu terbalik walaupun belum terbuka, ini menunjukkan bahwa kakak itu ada hal yang sangat ditahan banget sekarang. Hal yang bikin kakak nggak nyaman, hal yang bikin kakak nggak mengenal diri kakak sendiri. Sehingga hubungan kakak dengan life purpose, akar dari semua masalah adalah Eight of Wands terbalik. 8 tongkat yang terbalik. Ini kalau tegak adalah kartu tentang perpindahan. Sehingga kalau terbalik dia menjadi kartu tentang bosen karena selalu berada di tempat yang sama kak. Tempat yang sama itu bukan berarti kakak kayak cuma berada di rumah sakit doang atau berada di mana gitu ya. Tapi lebih ke arah pekerjaan yang sama, yang begitu-begitu aja. Kemanapun kakak pergi, kemanapun kakak berpindah, ya rasanya gitu-gitu aja. Dan di sini bosen pengen bisa lebih berkreasi, lebih mengeksplorasi dunia dan segala macam yang ternyata tidak bisa benar-benar kakak dapatkan di pekerjaan kakak yang sekarang. Gitu ya. Kemudian hubungan dengan diri kakak dalam pekerjaan ini buat apa? Ternyata ada di Two of Swords kak, yang masih terbalik. Jadi ya kakak di sini sejujurnya kayak bakal bertemu dengan jalan buntu sih kak ya. Jadi kemungkinan besarnya nanti kakak akan ada benar-benar di satu titik yang bikin kakak bingung banget untuk melepaskan pekerjaan ini, karena seakan-akan semua usahanya jadi enggak berarti. Tapi ya kayak itu memang harus dilepaskan gitu. Akan ragu-ragu, akan bingung, omongan orang yang gak jelas. Jadi hubungan dengan diri sendiri adalah untuk bisa menghadapi suatu titik akhir yang mungkin tidak sesuai dengan idealisme kakak di awal, yang mungkin dari sekarang sebenarnya udah kelihatan. Kemudian kalau ini tentang diri sendiri, ini secara eksternal, kenapa kakak ada di posisi sekarang? Secara eksternalnya ternyata King of Swords yang terbalik kak. Secara eksternal di sini untuk apa kakak menghadapi, menjalani perjalanan hidup yang kayak gini? Ini untuk membuat kakak menjadi seseorang yang lebih tenang. Dan ini aku nggak ngerti siapa yang kakak hadapi sebenarnya, aku nggak ngerti. Tapi aku ngerasa di sini entah sudah terjadi atau belum terjadi itu, kakak ngelihat banyak sekali ketidakjujuran nih. Kakak ngelihat banyak sekali hal-hal yang tidak beres, hal-hal yang tidak benar di dunia yang kakak geluti. Atasan-atasan yang korup mungkin. Kayak resep-resep obat yang agak ngawur yang menurut kakak membahayakan mungkin. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab mungkin. Dan ya posisi kakak itu bukan posisi yang bisa membuat kakak bertindak tegas ke mereka. Ini kartunya agak berat nih, karena life purpose secara eksternalnya kakak akan bertemu dengan permasalahan-permasalahan seperti itu. Agar apa? Agar kakak menjadi seseorang yang lebih tenang, memiliki power tapi bisa tenang, tidak gegabah, tidak buru-buru, dan tahu batas-batas,
tentang hal-hal apa yang bisa kakak campuri dan enggak gitu. Kemudian yang terakhir, hasilnya nanti outcome-nya dari permasalahan ini, Seven of Swords yang terbalik. Sebelum masuk ke akhir, aku bakal ngajakin kakak lihat nih kartu kedua swords, kartu ketiga swords, kartu keempat swords, semuanya tentang pikiran. Kakak di sini terlalu rumit memikirkan semuanya di otak kakak sampai energi kakak habis. Iya apa enggak? Jadi di sini akhirnya nanti kakak mungkin akan berpindah dari pekerjaan yang sekarang tidak melalui kondisi yang baik. Ada rahasia yang akan kakak simpan mungkin karena ini, yang akhirnya kakak nggak kuat sendiri, terus kakak jadi pergi dari pekerjaan kakak yang sekarang atau dunia yang sekarang sedang kakak jalani. Pekerjaan enak, kerjaan sedikit, gak begitu banyak dituntut, pulang cepat, Sabtu Minggu libur, tapi tetap aja something in my heart ngerasa aku gak bakal suka kerja di rumah sakit nanti. Ya ini tanda di sini karena akan bertemu dengan kondisi-kondisi manajemen seseorang, kebohongan-kebohongan, ketidaktegasan yang mungkin membuat kakak merasa mengkhianati hati nurani kakak sendiri gitu. Jadi life purpose dalam pekerjaan ini ya bukan pekerjaan yang sebenarnya arah tujuan hidupnya untuk membuat kakak makmur, tapi untuk membuat kakak enggak menjadi seseorang yang tergesa-gesa gitu sih, enggak menjadi seseorang yang ngerasa sok pinter. Jadi kakak itu orangnya pintar, di sini kelihatan kakak orangnya pintar, tapi biar nggak keblinger oleh kepintaran kakak sendiri gitu. Kemudian hal yang perlu kakak tahu adalah dalam hal karir saat ini, Ace of Swords, pikiran-pikiran kakak sekarang itu sedang tidak jernih. Kakak kehilangan minat dan kehilangan rasa suka terhadap apa yang kakak jalani sekarang. Ini kenapa kartunya kebalik semua? Aduh beneran ya ampun, kartunya kebalik semua. Dan di sini nih kak, ini adalah salah satu hal penting yang mungkin selama ini enggak begitu kakak perhatikan, yaitu aliran energi, pergerakan energi di sekitar kakak, mental orang-orang di sekitar kakak, pasien-pasien, orang yang ngambil obat. Karena kayak sebenarnya dengan siapa kita berinteraksi itu energinya akan makin lama makin ngeblend ke kita, dan kakak ini kepenuhan energi negatif sih kak, the moon yang terbalik. Secara alam bawah sadar kakak jadi nggak nyaman dan jadi pesimis. Jadi coba belajar banyak grounding, karena di sini kelihatan bahwa arahnya ke sana memang, ke penumpukan energi-energi negatif yang akhirnya nanti mengganggu emosional kakak. Mengganggu emosional itu contohnya kayak ya jadi mudian, terus jadi perasaannya sering gak enak walaupun sedang tidak ada di tempat pekerjaan. Ya karena itu terpapar oleh energi-energi yang cenderung negatif. Terus apa yang harus kakak lakukan? Pindah dengan tenang. Jadi gini kak, gini. Kalau yang aku lihat di atas, yang di atas, yang aku lihat di Shopee, cita-citaku di hidup ini dari dulu sampai sekarang aku cuma pengen bahagia. Aku udah sering hidup dalam tekanan dan takut, jadi aku pengen hidupku nanti setidaknya aku bahagia. Aku dari kemarin udah berusaha sebisaku, udah ngasih setulus-tulusnya, tapi aku takut malah dimanfaatin. Bahagia itu tidak dengan ngasih orang kak. Bahagia itu tidak dengan ngasih orang. Bahagia itu tidak dengan berkorban ke orang lain. Bahagia itu ya dengan kakak memberikan ke diri kakak sendiri, senengin diri kakak sendiri. Dalam ngasih orang pun kayak ada sih orang bilang, aku bahagia kalau bisa nolong orang, aku bahagia kalau bisa bikin orang tersenyum, aku bahagia kalau bisa sedekah. Tapi jangan menempatkan kebahagiaan kakak pada hal yang seperti itu, karena nanti jadinya pamrih
Jadinya pamrih ya. Nah, di sini gimana? Berjuanglah bersama seseorang, entah itu pasangan, entah itu teman kerja, entah itu perusahaan. Berjuanglah bersama dengan entitas lain dalam satu perahu yang sama, dan lihatlah sebuah tujuan yang sama, dan ketika dicapai berbahagialah bersama. Begitu kalau kakak membutuhkan orang lain. Tapi kalau tidak membutuhkan orang lain, carilah tempat yang tenang, bahkan walaupun itu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Jadi yang harus kakak lakukan di sini, pindah dengan tenang, pindah dengan persiapan, pindah dengan hati-hati, pindah dengan tidak tergesa-gesa. Nah, kenapa aku bilang butuh persiapan? Karena di gambar ini adalah gambar yang orangnya itu naik kapal. Naik kapal itu butuh persiapan, butuh ada kapalnya, butuh ada tujuannya, butuh tahu arusnya. Karena kartunya membelakangi, aku akan membuka satu kartu lagi. Ace of Swords ya kak, Ace of Swords kurang keluar 2 kali di sini. Banyak sekali sword saat ini ya. Nah, inilah makanya aku pakai deck itu banyak. Ini 3 deck yang berbeda karena kadang-kadang kartu yang akan memberikan tanda-tanda keras pada kakak akan muncul berulang kali kayak Ace of Swords. Dan di sini yang kelihatan banget adalah bahwa kakak itu kurang bisa untuk berpikir secara jelas. Jadi pikiran kakak itu rumit. Jadi coba semuanya itu dibikin lebih simpel aja kak. Jangan kayak hal kecil dipikir banget gitu. Nanti kakak nggak bisa bahagia kalau kayak gitu. Lewat jalan apapun kakak nggak bisa bahagia. Bahkan kita di sini ada keluar angka 1, kita yang di sini tentang diri kakak sendiri keluar angka 2. Yang sama-sama terbalik ya. Diingat di tebaran sebelumnya, ini berarti menunjukkan kerumitan dalam kehidupan kakak itu ya berawal dari pikiran-pikiran kakak. Nah, yang akhirnya kayak membuat harapan-harapan itu jadi semakin gak jelas. Bukan semakin jauh ya, tapi semakin gak jelas. Harapannya ada tapi gak jelas. Diri kakak sendiri tuh gak ngerti apa yang kakak mau. Oke, mau bahagia, tapi bahagia itu seperti apa? Bahagianya kakak itu seperti apa? Itu yang perlu kakak cari. Karena apa yang membuat aku bahagia belum tentu bisa membuat kakak bahagia. Apa yang membuat aku menderita belum tentu membuat kakak menderita. Nah, di sini kakak itu kehilangan harapan, jadi kakak perlu untuk mencari harapan. Nah, akhirnya ada kartu satunya kartu yang tegak. Nggak ada yang 2 ya. Ada kartu yang tegak, kartu Ace of Wands yang tegak. Jadi di kartu ini menunjukkan kalau ketika kakak sudah memiliki harapan, berjalanlah dengan ambisi yang nyata. Maksudnya ya lakuin, jangan cuman pikirin, lakuin. Semuanya gak harus dimulai dari sesempurna itu kok. The Star, semuanya gak harus dimulai dari kakak udah ada di posisi yang baik. Semuanya gak harus dimulai dari hal yang bersinar. Mulailah dari hal-hal yang tidak sempurna tapi bisa kakak lakukan. Nah, ini kalau kita lihat kartunya, ini aku jejerin. Ini kakak lihat di sini. Awannya semuanya masih abu-abu banget. Awan yang abu-abu itu kan menunjukkan ketidakjernihan pikiran ya. Udah pikirannya rumit, overthinkingnya gede lagi. Sedangkan kalau di kartu yang ini kita lihat warna awannya yang bawah itu sudah memudar, sudah ke arah yang lebih putih walaupun yang atasnya masih abu-abu tapi ya tidak segelap ini. Jadi dengan tindakan yang dimulai itu akan melepaskan keraguan-raguan pikiran yang kakak miliki. Dengan apa di sini? Dengan berpindah. Jadi mungkin di kartu ini akan bilang kalau ya kedepannya problem kakak dengan orang-orang di sekitar kakak yang mungkin bertemu dengan orang-orang tidak jujur dan segala macam. Untuk apa kakak berada di posisi yang kayak begitu? Untuk membuat kakak itu sadar bahwa power, kekuatan, jabatan, uang
itu tidak berharga apabila kita tidak memiliki hati yang tenang, apabila kita tidak memiliki integritas dan kejujuran, apabila kita tidak memiliki pikiran yang jernih, harapan, cinta, dan kondisi mental yang baik. Jadi kakak bakal ketemu sama semua orang yang rumit-rumit itu, entah itu orang yang ngambil obat, mungkin nanti kakak akan melihat seseorang yang punya pangkat tinggi nangis-nangis karena obatnya dia cari nggak ada. Mungkin kakak akan melihat nanti seorang yang sangat manipulatif, itu ya biasa orang manipulatif di mana, tapi di pekerjaan ini tuh di kakak yang pindah-pindah kemana aja, ya memang kayak semesta mau berkomunikasi sama kakak bahwa segala hal-hal yang membuat kita merasa lebih besar daripada manusia lain, membuat kita merasa lebih hebat dari manusia lain, membuat kita merasa lebih istimewa dari manusia lain, membuat kita merasa bisa mengontrol manusia lain. Ternyata ketika dihadapkan dengan masalah obat, masalah kesehatan, itu ya semuanya sama aja gitu. Kakak di sini bakal jadi seseorang yang down to earth melalui perjalanan dari pekerjaan kakak, dan mungkin karena hal ini nanti ujungnya kakak akan bertahan untuk membenahi sesuatu menjadi lurus lagi. Jadi ya bisa aja kakak nanti memiliki suatu jabatan yang tinggi dengan kebajikan udah kayak apa, kayak biksu tong ya, kebajikan dengan kebijaksanaan yang sudah kakak pelajari. Itu pun ya semoga kakak bisa mempelajari dan kakak bisa mempertahankan kebenaran atau membela seseorang untuk mempertahankan kebenaran ke depannya, menjadi sosok yang teguh, menjadi sosok yang diperhitungkan. Entah kakak masih di bidang pekerjaan yang sekarang atau kakak mungkin nanti di bidang pekerjaan lain. Tapi kayak lulus apoteker kan nggak harus jadi, lulus farmasi kan harus jadi apoteker ya. Aku nggak ngerti juga, tapi aku tuh punya saudara lulusan farmasi, dia tuh sekarang jadi manajer di pabrik obat ya. Terus dia tuh punya karyawan 1.000 orang gitu loh kak. Jadi mungkin kakak juga kedepannya bisa mencapai di kondisi-kondisi yang seperti itu. Makanya sekarang ditemukan di posisi yang gak enak, terutama ini nih, ketemu sama orang-orang yang gak enak, agar nantinya kakak bisa membela sesuatu, membela seseorang, membela integritas kakak, membela idealisme kakak untuk menciptakan suatu hal yang benar-benar ingin kakak perjuangkan nantinya. Cuman ya yang diperjuangkan ini apa ya kita nggak ngerti. Yang jelas di sini ada kelihatan bahwa kakak akan berpindah. Jadi mungkin tidak ada di pekerjaan yang sekarang atau di rumah sakit, mungkin di tempat lain ya. Karena yang dibahas kan tadi nggak pengen kerja terus di rumah sakit, jadi mungkin ini pindahnya juga nggak di rumah sakit, tapi ke tempat yang lebih tenang. Ya bisa ke tempat yang lebih sepi atau yang secara mental, secara psikis tidak seberat di rumah sakit, sehingga kakak ya bisa happy-happy lagi, bisa merasa kehidupan yang lebih santai gitu ya. Jadi begitu kakak, semoga bisa memberi pencerahan. Intinya tujuan hidup kakak yaitu untuk menguatkan mental agar nanti ketika kakak diberikan amanah atau jabatan, kakak tidak menjadi seseorang yang tidak jelas atau semena-mena. Biar bisa jujur, biar bisa membela orang lain, dan biar bisa memberikan pelayanan yang benar-benar tulus dari hati kakak. Jadi begitu pembacaan kali ini kak. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas ya, nanti bisa ditanyakan. Sehat dan sukses selalu buat Kak Yasmin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.